Yang sama-sama kita hormati para pengurus musola Nurul Jannah, dan sama-sama kita hormati para guru kita bersama, para penasehat, yaitu Bapak Ustadz Jum'ilana, Jelani, Asali, Bapak Haji Masyari, hormati Bapak Ustadz Imam Syafini, hormati Bapak Ustadz Haji Jum'ili, dan sama-sama kita hormati para sesepuh, orang tua, para guru semua, dan jemaah semua yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kita menerima sahabat dan kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah masih bisa mengerti taklim kita seperti biasa, yaitu taklim Ahad malam, rutinitas di agenda musola Nurul Jannah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan mudah-mudahan hadirnya kita semua bisa mendapatkan dijadikan amal soleh pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Inna
Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin aw sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam saya tidak lagi bisa nggak boleh, karena namanya rumah tangga itu kan, namanya rumah tangga berapa bilang orang. Rumah tangga itu ibaratnya itu kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Ya, ibadah yang paling lama itu adalah ibadah keluarga, berumah tangga. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada batas-batasnya. Sholat cuma 5 waktu, puasa yang wajib Ramadan. Terus kalau zakat ada haul dan ada nisab, sudah selesai. Tapi kalau membina rumah tangga dari mulai akad saya terima nikahnya itu sampai dia berpisah karena Allah, itu adalah nilainya ibadah. Masya Allah, pahalanya banyak, terus berlanjut. Tapi namanya ibadah itu kan berat. Ya, memang pahalanya besar dan tantangannya juga besar. Ibadah di dalam keluarga, ya, itu banyak sekali ujiannya besar. Dan keluarga juga termasuk sekolah, istilahnya diibaratkan sekolah yang sangat panjang. Ya, sekolah yang sangat panjang. Kalau di sekolahan itu kan kalau mau naik kelas itu kan di tes, diuji baru naik kelas. Ya, sama juga di dalam keluarga banyak sekali ujian di dalam mengarungi bahtera hidup di dalam keluarga. Namun kalau kita ya sebagai kepala rumah tangga harus ada landasannya atau ada dasarnya, yaitu ilmu terutama adalah ilmu agama. Ya, kalau pakemnya adalah agama, insya Allah ya Allah senantiasa merestui atau Allah senantiasa meridhoi keluarga kita. Karena seorang kepala rumah tangga wajib ya di dalam dunia maupun di dalam nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan yaitu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, itu jabarannya sangat panjang di tafsirnya. Ya, di dalam tafsirnya sangat panjang. Ya, kita dituntut bukan hanya di dunia, kita juga sampai dituntut nanti di dalam akhirat. Umpamanya kalau istri nggak sholat, terus sholatnya nggak benar, wudhu nggak benar, kita tahu tapi kita tidak mendidik, yang kita tidak mengasih tahu, nanti itu bagian dari tanggung jawab seorang suami. Ya, anak pokoknya nggak diajarin, nah, nanti kalau pasti bisa di dalam akhirat sana nanti nuntutnya ke bapaknya. Jadi bapak nanti masuk ke surga juga belakangan sebelum istri dan anak masuk surga. Nanti kalau masuk neraka, waduh udah bahaya itu bapaknya, jangan-jangan itu gitu kan. Ya, makanya itu dari sekarang ya kita senantiasa untuk tahu sedikit
kita kumpul di musola Nurul ikut kajian-kajian, bisa kita bertambah ilmu, sedikit-sedikit bisa kita amalkan. Lalu yang kedua adalah ilmu hati. Ya, ilmu hati. Hati harus peka. Ya, harus peka. Jangan kita mentang-mentang kepala keluarga. Ya, kita kalau di rumah tidak bantu istri, walaupun kita sudah mencari nafkah di luaran, sudah capek, tetap kita harus peka di dalam rumah. Ya, kita bisa bantu, ya, membereskan apapun, gitu kan. Jadi harus ngerti kalau istri sedang capek, ya kita juga saling membantu agar tidak ada keributan di dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah ilmu komunikasi. Ya, di dalam keluarga itu isinya adalah ngobrol, komunikasi. 70% itu ilmu komunikasi. Ya, kita ngobrol sama istri, kita mendengarkan istri lagi ngomel, istri lagi cerewet, itu juga bagian dari komunikasi. Kita dengarkan, ya kita dengarkan, ya karena kalau perempuan, ya katanya itu kosakatanya sehari itu bisa 20.000, ya 20.000 kosakata. Nah, kalau bapaknya itu cuma 5.000, jadi bapaknya sering diam, ya itu perbandingannya kan banyak. Jadi kalau kita baru ngomong A, bisa sudah sampai kemana-mana. Lalu yang selanjutnya adalah ada 4 hal mengenai ilmu finansial ekonomi. Ya, itu juga sangat penting. Banyak keluarga bubar karena mengenai ekonomi. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, tapi juga dari pihak perempuan atau istri juga harus mengetahui, mengerti kondisi suami sudah berusaha semaksimal mungkin, juga ia harus mengerti keadaan suami sudah mencari nafkah, sudah capek, ya, dan harus menerima apa yang sudah kita dapatkan. Dan juga yang selanjutnya adalah sabar, ya. Ilmu sabar, karena orang beriman itu sangat menakjubkan untuk orang-orang yang beriman. Bila ditimpa musibah, dia bersabar, dan bila diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ada satu kisah dalam keluarga, yaitu singkat ya sedikit ya, mengenai sabar dan syukur. Jadi seorang suami lihat istrinya tidak ada bosannya, selalu dipandang gitu, selalu dipandang, dilihatin, sampai istrinya bertanya sama suami, kenapa abang melihat saya seperti itu, gitu kan. Jadi suami menjawab, saya sangat bersyukur, saya sangat bersyukur mendapatkan istri yang secantik engkau, gitu kan. Ya, ya sangat cantik memang istrinya. Gitu. Ada beberapa kisah itu. Ya, dilihat masalah. Nah, terus si istri menjawab, nanti kita sama-sama di surga, Bang. Kok bisa begitu? Iya, abang mendapatkan saya bersyukur dan kecantikan saya, abang bersyukur, dan saya bersabar mendapatkan abang. Iya, saya bersabar mendapatkan abang. Iya, walaupun ya begitu menarik. Menarik itu, ya itu sabar dan syukur, ya bukan
Masalah. Coba kalau bukan keluarga yang banyak ilmu agama ya, coba kalau bukan yang begitu, itu bisa ya enak apa dapat anugerah. Nah kalau saya dapat cinta, itu kacau lagi ya. Itu lebih kacau lagi masalah. Emang dalam hal hidup berumah tangga itu tidak ada yang mulus, tidak ada yang lurus. Ya kita tetap di jalan pasti ada ya aral melintangnya itu pasti ada. Apalagi seorang kita sedang Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang orang yang sangat tegas, orang yang sangat wah pokoknya kalau di sini ya mandor atau cawara gitu. Setan aja takut, setan aja takut sama Umar bin Khattab. Tapi ketika dicewekin sama istri, diomelin sama istri, diam sama sekali nggak membantah. Jadi ada kisah sahabat mau ke rumah sahabat Umar Amirul Mukminin jadi khalifah begitu. Jadi ingin mengadukan istrinya cerewet banget di rumah, diomelin mulu gitu kan. Jadi mengadu ke khalifah Umar. Sampai di rumah sahabat Umar tetap itu baru sekali tapi lagi diomelin sahabat Umar, lagi dimarahin dan kencang suaranya. Kalau lagi emosi kan perempuan itu kan dan semuanya keluar ya, tapi dia sahabat Umar sama sekali tidak membantah, tidak sama sekali tidak membalas. Padahal kalau mau balas itu bisa ya, mau balas itu bisa. Nah terus keluar tadi perasaan ada yang waktu itu akhirnya dipanggil tuh mau pulang. Sahabat tadi mau ketemu saya gitu. Iya, ada apa? Ada keperluan apa gitu kan? Iya tadinya mau ngobrol, mau mengadukan istri saya di rumah. Saya dimarahin mulu, dicerewetin mulu gitu kan. Ternyata yang kesini sahabat lagi dimarahin juga. Lagi dimarahin juga, jadi akhirnya saya pulang. Ya, kenapa sahabat khalifah tidak menjawab gini? Ya, kenapa saya tidak menjawab dan tidak membalas? Sebenarnya saya bisa membalas, tapi saya tahu diri. Saya seorang suami, ya tidak berbuat karena ada istri. Saya tidak berbuat haram di luar. Karena setiap ya kalau kita di luaran melihat yang cantik, melihat yang mulus, lampiasannya di rumah. Ya bukan langsung lampiasannya, itu haram dan itu lampiasannya di rumah. Jadi itu bisa mencegah perbuatan haram. Lalu istri sudah menyiapkan sarapan, makanan dan segala macam. Terus menyiapkan pakaian bila mana kita berangkat kerja, iya. Terus mencuci pakaian saya, mengurusin anak saya. Padahal itu sebetulnya adalah tanggung jawab tugas dari suami, mencuci baju, ya, menyiapkan makanan segala macam itu tugas dari suami. Makanya kalau kita istri lagi kurang mood, ya kalau lagi muncul marahnya, apalagi kalau lagi capek, ya biasanya suka ada omong kita sedikit, ya tersinggung gitu kan. Ya lebih baik kita menghadapi marah, ya kita tukar posisi, ya lalu ambil wudhu dan ya sholat 2 rakaat untuk menahan emosi marah kita. Ya barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Udah agak lewat dikit, ya alhamdulillah. Berarti minggu depan bukan jadwal saya, besok jadwal Ustaz Yusuf. Ini Ustaz Yusuf sudah pada 2 kali nih, minggu yang lalu dibadalin Pak Ustaz Abdurrahman, ya Amarana. Ini badan saya memang super sibuk beliau, ya di kayu dingin katanya pada hari ini, ya
mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa memberikan kesehatan dan bisa memberikan keilmuannya di musola Darul Jannah. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan.